Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Kira-kira bagaimana masa depan budaya global dengan dibenturkannya budaya lokal? Apakah itu perlu penolakan secara total atau jangan sampai kita bisa uh, memakainya dengan melakukan proses filterisasi misalnya? Atau dengan kata lain, nanti kita akan benturkan juga pembicaraan ini pada aspek uh, shock culture misalnya atau budaya yang kadang kita datang di suatu tempat, oh seperti ini ya budayanya orang. Ah, untuk memulai, saya persilakan kepada Ayah untuk membincang tentang budaya lokal versus budaya global dengan sudut pandang tak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Andi Karman dari perpustakaan ya, dari perpustakaan. Supiati. Jadi saya terlebih dahulu mengucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, kita ketemu dalam acara bincang-bincang santai lah terkait dengan persoalan yang berhubungan ya dengan masalah budaya. Topik kali ini adalah membincang tentang budaya lokal versus budaya global. Ya, kalau memang dilihat dari sisi teks dan konteksnya, kali ini kita bicarakan adalah seolah-olah budaya itu berhadap-hadapan ya. Padahal sesungguhnya budaya itu berjalan bagai air mengalir tanpa sesuatu yang terbendung ya, harus dibendung maksudnya. Namun memang kadang-kadang persoalan budaya ini adalah sesuatu yang bisa menunjukkan perbedaan persepsi, perbedaan visi, perbedaan pengalaman yang membuat kadang-kadang mau tak mau seolah-olah harus dibenturkan gitu ya. Nah, itu baik kita bicara dulu tentang apa sih sebenarnya budaya itu, lalu kita akan bicara tentang apa itu budaya lokal, apa itu budaya global. Nah, menurut hemat saya sebetulnya budaya itu adalah suatu sistem nilai atau tatanan nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat secara kolektif, ya, yang memiliki karakteristik ya berupa baik itu mengenai persamaan ya, persamaan persepsi, kolektivitas dalam persepsi atau pengetahuan atau tingkah laku atau perilaku dan pengalaman. Istilah dosen saya dulu yang dari United States itu yang mengatakan bahwa budaya itu harus merupakan sesuatu yang diketahui, ya, share knowledge kata dia, share feeling, and share experience. Jadi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi persepsi, berbagi rasa, itulah sebenarnya yang disebut sebuah kelompok komunitas budaya. Jadi kalau tidak memiliki rasa, tidak memiliki persepsi, tidak memiliki pengalaman yang sama, maka otomatis itu berbeda budaya. Nah, satu contoh misalnya kita berada di perantauan, kita ketemu dengan orang yang sama-sama memiliki apa yang saya sebut tadi, share culture, share feeling, share knowledge. Itu adalah mereka yang datang dari kelompok budaya yang sama. Maka kadang-kadang kita saling ingin bertemu ya, karena memiliki sesuatu yang sama atau budaya yang sama. Nah,
terkait dengan apa yang disebut sebagai budaya lokal, atau mungkin juga lebih sempit dengan disebut sebagai budaya tradisional dalam masyarakat tertentu atau dalam batas-batas wilayah tertentu, maka kadang-kadang mereka-mereka yang memiliki budaya itu secara ekstrim itu agak tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang tersentuh dengan budaya nasional, budaya global, itu bisa bertahan dengan sistem budaya global ini? Nah, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan budaya global. Budaya global adalah budaya yang tersebar secara meluas di seluruh penjuru atau kawasan dunia, yang dengan sistem transformasi, ya, komunikasi, dan transportasi membuat budaya itu bisa melintas batas dari budaya asalnya ke wilayah-wilayah yang lain, bahkan cenderung tidak terbatas. Karena ada media atau ada alat transportasi, alat komunikasi yang membuatnya bisa tersebar kemana-mana. Nah, mana sajakah yang disebut sebagai budaya? Kita lihat dulu yang paling mungkin ciri khas budaya itu bisa diketahui adalah misalnya bahasa. Bahasa adalah identitas budaya yang paling cepat dan paling kental untuk menilai seseorang dari budaya mana dia berasal. Misalnya seseorang dengan bahasa daerahnya tersendiri, maka dia bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan memiliki budaya dari asal daerah itu. Demikian juga misalnya begitu orang mengetahui kita bahwa kita adalah berbahasa Indonesia yang mahir dan cakap, maka itu berarti budaya kita secara nasional adalah budaya nasional. Demikian pula jika seseorang memiliki bahasa Inggris umpamanya, maka orang akan segera mengatakan bahwa yang bersangkutan sekurang-kurangnya dia adalah cakap berbahasa Inggris, walaupun belum tentu berbudaya Eropa atau ya, Inggris, gitu ya. Nah, inilah barangkali yang membuat orang-orang yang menggunakan bahasa internasional atau bahasa-bahasa PBB, khususnya bahasa Inggris, itu bisa disebut sebagai orang yang berbudaya atau katakanlah tersentuh, ya, bukan berbudaya, tersentuh budaya global atau budaya internasional. Nah, mana saja bahasa-bahasa yang bisa mewakili dan bisa menyebarkan budaya nasional itu? Saya sebut tadi bahasa PBB ada 6 bahasa PBB itu, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa China, ya, bahasa Jerman, Prancis. Ini semua adalah bahasa-bahasa yang bisa menjadi identitas bahasa atau komunitas ataupun budaya global. Walaupun tidak semua orang yang menggunakan bahasa-bahasa global itu adalah, atau bahasa internasional itu adalah berbudaya pada sesuai dengan bahasa yang bersangkutan. Kenapa? Karena kita kembali ke batasan atau pengertian budaya, bahwa ternyata budaya itu adalah sebuah sistem nilai yang diyakini, ya, diyakini baik dan benar bagi orang yang bersangkutan, dan itu dialami, ya, dialami dalam hidupnya, bahkan kadang-kadang karena itu dianggap baik dan benar, maka kadang-kadang ada orang yang ekstrim mempertahankan budaya itu sebagai suatu way of life, sebuah jalan hidup atau falsafah hidup. Katakanlah misalnya, walaupun tidak selalu, orang Bugis yang berbudaya Malu, ya, jadi berbudaya Sirik Napace,
itu akan mempertahankan secara ekstrim sistem nilai itu, sistem budaya itu sebagai jalan hidup yang tidak boleh diganggu gugat, yang harus dipertahankan kehormatannya. Karena Siri Napace itu adalah merupakan suatu wujud pernyataan pemertahanan budaya, apa istilahnya ini, budaya yang bersifat amat penting untuk dijaga, karena di sini merepresentasikan kemanusiaan yang mulia bila itu dipertahankan dengan baik. Nah, ditinjau dari sisi apa saja yang sesungguhnya selain bahasa tadi, saya mencatat beberapa hal yang terkait dengan ciri-ciri budaya yang biasa dialami, sebagai di-share dalam pengalaman kita sehari-hari. Yang pertama adalah misalnya dari kesenian, ya, seni, sistem permainan, rumah tangga, fashion, ya, alat-alat rumah tangga, fashion, sistem kesehatan, sistem pertanian atau teknologi pertanian, teknologi komunikasi, ya, transportasi, dan lain-lain. Ini semua adalah merupakan wujud budaya yang tentunya sangat mungkin berbeda antara satu wilayah atau wilayah budaya atau masyarakat budaya yang satu dengan masyarakat budaya yang lain, itu sangat jauh berbeda karena dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi yang diperoleh, ya, sistem keyakinan yang tidak sama dan sebagainya, ya. Katakanlah misalnya dunia Islam dengan masyarakat atau yang berbudaya dengan perspektif Islam dan yang perspektif budaya dengan keyakinan berbeda, itu cara pandang terhadap sesuatu bisa saja berbeda. Dan inilah yang kadang-kadang orang menjadi segmental di dalam perilaku karena susah menerima pandangan-pandangan, perilaku-perilaku, pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, inilah di sini pentingnya apa yang disebut cross-cultural education, ya, pendidikan lintas budaya, agar semua orang bisa saling memahami antara satu dengan lain. Karena memang wajar ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Baik dari sisi keyakinan, sisi pengetahuan, sisi pengalaman, sisi perasaan, itu wajar saja berbeda karena itu adalah natural, ya, alamiah. Orang berkembang pada lingkungannya sendiri. Nah, beruntunglah bagi orang-orang yang masuk kategori orang yang bisa menerima kultur orang lain yang berbeda, walaupun lintas budaya sejagat, karena itu diperlukan keterbukaan, ya, di mental yang terbuka, pemikiran yang terbuka, sehingga dengan demikian kita tidak akan terjadi apa yang disebut dengan tadi culture shock. Culture shock itu sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu ketidaksiapan kita secara mental menerima kehadiran budaya baru karena belum terbiasa, maka orang kaget terhadap implementasi budaya atau apa yang dilihat pertama kali atau mungkin baru kedua kalinya. Ini bisa membuat orang masuk apa yang disebut culture shock. Culture shock bisa karena tiba-tiba dia berhadapan dengan negara baru, ya, yang tentu akan berbeda budaya, atau ada pengalaman terbatas pada wilayah tertentu atau negara tertentu, atau ada keterbatasan pada pengalaman mengenai penerimaan alat komunikasi atau alat telekomunikasi yang membuat demam, misalnya, ya, demam gadget umpamanya. Ini merupakan satu hal yang berupa culture shock. Atau katakanlah misalnya film Korea, itu culture shock itu. Ya, itu culture shock. Atau di Amerika Serikat juga terjadi hal yang bisa sama dengan di Indonesia. Misalnya
adanya culture shock yang terkait dengan misalnya di Amerika Serikat ada orang-orang tertentu, katakanlah artis-artis yang demam dengan Mhm. dangdut ya. Lagu-lagu dangdut Hmm. di Indonesia yang pada umumnya orang tahu itu adalah budaya kesenian, karena seni ini adalah merupakan ekspresi dari sebuah budaya. Maka di Amerika itu tidak tanggung-tanggung orang akan berusaha seperti orang Indonesia menyanyikan lagu dangdut ya di beberapa kota yang menit itu wajar saja. Wajar karena sesuatu yang diterima secara tiba-tiba atau ini dipandang menarik. Biasanya culture shock itu terjadi karena ada ketertarikan ataupun ada rasa ekstrim terhadap sesuatu karena hal-hal yang baru dan mencengangkan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalnya orang-orang dari luar negeri tidak melihat persis sama yang dialami di luar negeri, dia akan menjadi kaget terhadap budayanya yang seolah-olah tidak bisa berasimilasi dengan budaya baru yang pernah dilihatnya di luar negeri. Nah, ini dapat pula dikategorikan sebagai culture shock. Ini orang-orang yang seperti ini biasanya cenderung kritis terhadap situasi di lingkungannya yang berbeda dengan apa yang dialami ataupun dilihat di negara lain. Nah, di sini letaknya mengapa untuk agar ini bisa terjadi keseimbangan emosional bagi seseorang atau tidak terjadi culture shock yang sampai pada tahap yang berbahaya, maka di sini letaknya keterbukaan secara emosi maupun secara pikiran ya, bahwa pengalamanlah yang membuat orang bisa berwawasan luas. Jadi kalau pertanyaannya apa sih yang membuat orang itu secara kultural ataupun dalam hal-hal lain, yang membuat orang bisa terbuka pikiran dan hati itu adalah mereka yang punya pengalaman hidup, pengalaman spiritual, pengalaman yang terkait dengan kekayaan intelektual, kekayaan pengalaman, kekayaan rohani. Ini biasanya mereka-mereka yang kaya dan penuh dengan semangat, orang-orang inilah yang biasanya memiliki ciri terbuka dalam hal pikiran ya. Nah, sesuatu yang terkait langsung dengan apa yang dialami di sekitar lingkungan kita, baik lingkungan terbatas, lingkungan tradisional kita maupun lingkungan global kita. Nah, ada satu yang menarik di dalam dunia modern saat ini, ada satu kelompok di Amerika Serikat di apa yang disebut atau dikenal sebagai Silicon Valley. Di situ Silicon Valley itu adalah satu wilayah di California yang berisi orang-orang globalis. Orang-orang globalis ini adalah orang-orang yang tidak lagi terpengaruh oleh batas-batas wilayah dan batas-batas negara. Mereka ini adalah para pedagang besar atau pengusaha besar yang memiliki sistem penjualan global. Katakanlah misalnya Jack Ma semua ada di situ. Apa yang berkaitan dengan komputer ini, ya, mereka adalah menjual menjual sistem mereka ke seluruh penjuru dunia dengan tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah. Jadi mereka tidak lagi mengklaim bahwa saya buka usaha saya di sini atau punya kantor di negara tertentu, di wilayah tertentu. Tetapi sistem penjualannya itu adalah sudah sistem online ya. Dengan demikian maka mereka ini kita sebut sebagai globalis ya. Globalis yang bukan lagi memakai budaya lokal, budaya nasional dalam berdagang, apalagi budaya tradisional sudah pasti tidak. Karena itu mereka yang tergolong ini adalah masuk kategori orang-orang pemasar internasional dan sebagian di antara mereka
masuk sebagai orang terkaya dunia. Gitu hebatnya mereka ini melakukan transaksi online di mana-mana, termasuk di Indonesia banyak sekali orang bisa membeli lewat misalkan Alibaba ya, yang punya Jack Ma, Iya, yang sistem pemasaran yang lain. Nah, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya yang membedakan antara orang itu adalah akses. Ini persoalan akses. Jadi mereka yang berbudaya tradisional, yang aksesnya hanya sebatas selayang pandang dalam lingkungan mereka. Misalkan budaya di Sulawesi Tengah itu ada namanya Kailidaa, atau di di Jawa Barat ada suku suku Baduy ya, utamanya suku Baduy dalam. Ada suku Baduy luar yang sudah agak terhubung dengan dunia perkotaan, tapi Baduy dalam ini tetap mempertahankan sistem kehidupan mereka yang sangat tradisional. Nah, kalau begitu berarti bahwa memang persentuhan dengan budaya luar, budaya nasional, budaya global itu sangat ditentukan oleh akses. Ya, jadi persoalan akses ini adalah merupakan sangat sentral di dalam menentukan apakah seseorang itu bisa menerima atau bisa terpapar budaya luar atau tidak. Itu tergantung soal transportasi, media komunikasi, ya, dan keterbukaan untuk menerima transformasi budaya dari luar. Itu ya, itu yang merupakan mengapa orang bisa ini. Nah, terkait dengan mengenai masalah pemertahanan budaya, ya, pemertahanan budaya itu sama dengan laju atau lambat lajunya pemertahanan bahasa. Karena tadi bahasa dan budaya itu memang tidak bisa dipisahkan. Budaya yang maju adalah budaya yang memiliki bahasa yang maju. Pada umumnya, bahasa yang maju itu adalah bahasa yang memiliki literasi. Di Indonesia, hanya ada 3 bahasa atau budaya yang memiliki literasi. Yang pertama, atau dikenal 3 literasi di Indonesia, atau 4 ya. Yang pertama adalah literasi Jawa, Wonocoroko. Kemudian yang kedua adalah literasi Bugis. Ya. Dan yang ketiga adalah literasi Arab, Melayu. Dan itu ya hanya 3 inilah yang pernah berkembang di Indonesia. Hanya sayangnya ya, yang keempat ya, satu lagi adalah literasi, tapi kan ini bukan literasi khas Indonesia, yakni literasi yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni literasi impor ya. Nah, ini adalah literasi yang umum digunakan, baik digunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun beberapa negara lain menggunakan ini. Jadi kalau begitu di Indonesia ini ada dan pernah ada 4 literasi besar yang berkembang, dan itu artinya budaya yang berkembang lebih cepat dibanding dengan budaya yang tidak memiliki literasi seperti itu adalah Jawa, Bugis, Arab Melayu ya, Serang atau tulisan Serang, dan kemudian pengguna bahasa Indonesia. Nah, kelihatan bahwa ketiga budaya ini bertahan karena kebertahanan suatu budaya itu sangat ditentukan oleh kebertahanan bahasanya. Atau apalagi ya, yang memiliki literasi yang kuat. Jadi kalau misalnya literasi Bugis atau budaya Bugis mau dipertahankan dengan baik, maka pertahankanlah literasi dan bahasanya dengan baik. Tidak ada jalan lain. Kenapa Jawa lebih kuat pempertahanan budaya dibanding dengan Bugis? Karena pemertahanan literasinya dan penjagaan budayanya lebih kuat dibanding dengan Bugis, katakanlah. Walaupun mereka sama-sama memiliki literasi
khas, literasi khusus, yakni literasi Bugis atau Lontara dan literasi Lontara. Jawa yang Wonocoroko tadi. Ini bisa dipertimbangkan bahwa kalau kita mau mempertahankan bahasa budaya, maka pertahankanlah terlebih dahulu bahasanya. There is no developing culture without development of language. Tidak mungkin ini bisa dipertahankan dengan baik. Nah, terkait dengan budaya yang masih bisa bertahan walaupun sangat lamban, ya, misalnya budaya Amatoa, Iya, iya. budaya Di Kajang ya. Kajang ya, di Kajang. Iya, iya, iya. Itu masih bisa bertahan, tetapi pertanyaannya sampai kapan bisa bertahan, gitu ya. Dengan kemudian diceraikan di Luwu itu ada, tapi itu sudah tidak jelas batasnya, yang mana orang ceraikan, yang mana bukan. Atau masyarakat Baduy luar, itu juga sudah tidak jelas batas budaya dan batas wilayahnya. Atau katakanlah Kaili, ya, Kaili ini masih mempertahankan mirip, ya, masih ada bertahan, tapi itu juga pertanyaannya sampai kapan bisa bertahan. Atau suku Dani di Papua Barat, itu semua tentunya akan lambat laun akan tergeser karena sistem budaya yang mengikat seperti katakanlah misalnya bahasa dan literasi itu tidak diperkuat. Nah, ini memang sistem-sistem pemertahanan budaya ini kalau kita mau benturkan tadi itu katakanlah tanda kutip dibenturkan, itu memang sangat ditentukan oleh akses, ya, persoalan komunikasi, persoalan transportasi, pergesekan budaya itu bisa terjadi karena adanya perubahan atau transformasi persepsi, pengetahuan, perasaan, pengalaman dari penganut budaya tertentu. Itulah yang membuat. Nah, di sosiolinguistik, ya, kita pelajari hal-hal yang seperti ini terkait dengan masalah pemertahanan budaya, terkait dengan pemertahanan bahasa. Karena itu semakin kuat atau sering digunakan bahasa itu diyakini bahwa dalam batas tertentu budaya ataupun bahasa itu akan tetap bertahan. Nah, dari pengalaman kita sehari-hari, generasi-generasi kita tidak lagi menggunakan bahasa daerah, apalagi menggunakan literasi daerah, katakanlah begitu. Itu otomatis tidak bisa kita berharap bahwa itu masih akan bertahan di masa depan. Dengan demikian maka nanti suatu waktu kita akan memiliki budaya yang tidak lagi jelas batas-batas antar wilayah, tetapi itu akan khususnya bagi mereka yang di wilayah yang akses budaya luar atau budaya di luar dari lokalitasnya, maka itu akan cenderung menyatu di dalam satu budaya tertentu. Nah, budaya tertentu katakanlah kaitannya dengan budaya pandemik sekarang ini, ada nilai-nilai tertentu, khususnya nilai kebersihan dan nilai kesehatan. Hanya disayangkan ini kalau tidak dipertahankan setelah COVID berlalu, sistem budaya itu juga selesai. Katakan misalnya budaya bersih, cuci tangan, ya, hand sanitizer selalu digunakan, ya. Kemudian utamanya tidak hanya terbatas pada cuci tangan di tempat-tempat tertentu, tetapi senantiasa di rumah harus selalu cuci tangan. Bagi orang Islam saya kira tidak ada masalah. Setiap 5 hari 5 kali minimal hari itu minimal 5 kali cuci tangan, ya. Iya. Walaupun tidak selalu pakai sabun. Tetapi untuk demi kebersihan maka secara sengaja kita selalu menggunakan itu. Kemudian sistem kebersihan dari sistem yang lain, misalnya kebersihan di kamar kecil umpamanya, ini juga perlu sekali dibudayakan. Di mana-mana saya melihatnya bahwa negara-negara maju itu pada umumnya memiliki sistem kebersihan yang terkait dengan kamar kecil,
toilet itu sangat diperhatikan karena di sini merepresentasikan kebersihan seseorang atau budaya, kebersihan secara budaya oleh kolektif masyarakat tertentu ataupun negara tertentu akan jauh berbeda dari efek budaya secara keseluruhan bagi mereka yang memelihara kebersihan hidup dengan tidak. Katakanlah misalnya, saya tidak perlu menunjuk satu negara tertentu tetapi negara yang memang menunjukkan kebersihan yang luar biasa itu misalnya Jepang, Australia, Singapura ya dan lain-lain. Walaupun saya tidak harus menunjukkan negara-negara mana yang kebalikan dari itu, tetapi perlu kita semua menyadari bahwa sistem kebersihan ini juga bisa berakibat pada sehat tidaknya lingkungan itu akan menentukan sehat tidaknya fisik atau badan seseorang atau kolektivitas suatu lingkungan budaya atau lingkungan masyarakat tertentu. Nah, ini sangat menarik saya kira apa yang kita bicarakan memang hari ini karena terkait dengan apa yang tidak pernah bisa kita lepas dari sistem budaya itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ataupun tidak kita kerjakan, semuanya terkait dengan persoalan budaya, karena terkait dengan persoalan apa yang kita persepsi, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan dalam lingkungan hidup kita. Baik itu lingkungan tradisional kita, lingkungan lokal kita, lingkungan global kita, semua ini sangat mempengaruhi hidup kita dan karena itu tidak ada yang bisa lepas dari itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita merealisasikan sistem keyakinan. Ya. Di sistem keyakinan bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, keyakinan dengan keyakinan ketuhanan. Yang kedua adalah keyakinan akan fakta, akan sesuatu yang kita yakini secara logis. Ya. Jadi keyakinan ada dua ya, keyakinan berdasarkan logika, keyakinan berdasarkan spiritualitas atau ketuhanan. Nah, kalau terkait dengan katakanlah mengapa berbeda antara budaya Barat atau budaya Eropa dan Amerika, khususnya Amerika Utara, dengan budaya yang dianut oleh orang-orang Timur, ya khususnya orang Asia Timur, Asia Tenggara, ya, Asia Afrika, dan Asia Barat, itu akan berbeda karena sistem yang dianut itu adalah soal pilihan. Ada dominasi misalnya spiritualitas lebih dominan dibanding dengan asas logis atau filosofis. Di dunia Barat dan dunia Amerika Utara, itu cenderung mereka mengedepankan filsafat, khususnya filsafat atau logika materialisme. Sementara di dunia timur, khususnya di Asia Afrika, Asia Barat, itu lebih cenderung pada filsafat perennial yang berkait dengan persoalan teologis atau ketuhanan, sehingga dengan demikian dua budaya ini akan berbeda karena dipengaruhi sistem keyakinan. Nah, jadi katakanlah misalnya karena lebih dominan sistem filosofis di Barat maupun di Amerika Utara itu lebih dominan, maka pengabaian mungkin agak sedikit pada keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan ketuhanan ya. Karena itu tidak heran kalau kita ke dunia Barat atau dunia Eropa, termasuk juga Australia, ya Amerika Utara, itu sudah ditemukan banyak orang yang tidak lagi memiliki agama secara formal. Tidak jarang kita bisa temukan orang yang masuk apa yang disebut sebagai agnostis. Ya. Nah, ini saya kira ini memang menentukan karena cara pikir, cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi perilaku dan pilihan-pilihan hidup. Ini dari pengalaman yang saya lihat bahwa mereka yang tidak lagi pro atau tidak lagi
cenderung pada teologis, maka mereka memilih jalan yang apa yang disebut agnotism, atau ya boleh jadi masih mengakui agama tetapi tidak lagi melaksanakannya. Ya, baik itu agama Islam, kalau agama Islam tentu saja tidak mungkin, tetapi orang-orang yang menggunakan agama-agama samawi yang sudah apa istilahnya itu sudah saya katakan tanda kutip usang, ya, dalam arti bahwa mereka mungkin sudah tidak lagi cenderung untuk meyakininya sebagai satu way of life, lebih cenderung way of life-nya itu adalah filsafat yang berkaitan dengan materialisme, sehingga dengan demikian maka lebih puas, lebih senang mereka menggunakan jalan hidup mereka dengan sistem materialisme itu. Nah, itu bedanya dari budaya itu bisa dipengaruhi dari, atau memang harus dipengaruhi dari keyakinan. Dua keyakinan teologis, atau kalau di budaya tradisional itu lebih cenderung teologis itu ke animisme, ya, di masa lalu. Yang kita bicarakan tadi ini adalah terkait dengan keberagamaan yang masuk skala dunia global atau dunia modern. Nah, kita tinggal lihat apakah kita ini tergolong orang yang masih berbudaya tradisional, berbudaya lokal, transisi ke global. Nah, tinggal kita menilai sendiri diri kita ada di mana. Apakah kita termasuk globalis? Ya, saya masuk golongkan globalis tadi itu adalah industri mereka, ya, seni mereka tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara, provinsi, maupun apalagi wilayah kabupaten dan wilayah lingkungan budaya terkecil. Nah, kita melihatnya ini dari berbagai prospek, dari berbagai sisi. Nah, tentu budaya tetaplah merupakan sesuatu yang kita jalani setiap kita buka mata, sudah pasti berhubungan langsung dengan budaya. Nah, di mana biasanya kita melihat budaya itu secara nyata, itu bisa dalam bentuk permainan, kalau kita mau melihat dari sisi historisnya. Nah, bagaimanapun sesuatu itu kita akan melihat perkembangannya itu dari sisi historical kehidupan atau ruang lingkup maupun rotasi kehidupan kita itu membuat budaya berjalan dan cenderung untuk bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu lintas masa, ya, lintas waktu, itu bisa saja terjadi, sangat tergantung dari orang itu terbuka atau tidak terbuka. Nah, apa yang membuat orang bisa terbuka? Yang bisa membuat orang terbuka itu baik terbuka pikiran maupun terbuka hati, tentunya adalah kemampuan untuk menerima pengalaman, menerima pengetahuan, menerima orang lain, ya, sehingga dengan demikian maka kalau orang sudah masuk kategori ini cenderung untuk tidak terbentur oleh apa yang disebut dengan crash of culture, ya, benturan budaya. Jadi karena orang bisa terjadi benturan budaya itu karena ketertutupan, ya, karena tidak bersediaan untuk membuka diri terhadap budaya lain. Nah, ini yang sering membuat sesuatu terjadi bentrok atau terjadi konflik karena persoalannya ingin mempertahankan apa yang diyakininya benar. Ya, baik itu dari sisi keyakinan maupun dari sisi pengalaman hidup, kan begitu. Ada yang menarik ini, ya. Saya teringat dengan almarhum Mansur Semma yang juga merupakan budayawan kemarin di Makassar. Dia mengomparasikan dua negara, tapi khusus di Indonesia dalam konteks Sulawesi Selatan yang menjadi persoalannya adalah kata malu. Jadi dia membandingkan malu dalam perspektif Sulawesi Selatan dengan malu yang
dipakai dalam perspektif orang Jepang. Misalnya gini, kalau ini yang karena seperti yang dibahasakan tadi bahwa ada hal yang melatar belakangi sehingga nama atau budayanya sama, tapi untuk melakukan prosesi kesamaan, oh gitu ya, HP-nya Bapak sebab itu. Oh iya, jadi budaya lokal yang kemudian kita pakai misalnya di Sulawesi Selatan, misalnya saya mohon maaf terjadi perselingkuhan, seorang lelaki itu justru melakukan pembunuhan terhadap perempuannya. Beda kalau Jepang, dia justru melakukan bunuh diri untuk dirinya sendiri. Artinya ada proses harakiri yang dilakukan oleh sang lelaki gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga definisi siri dalam perspektif Jepang dengan siri dalam perspektif orang Sulawesi itu yang berbeda. Ya, kita sepakat ada prosesi yang melatar belakangi. Kira-kira apa yang menjadi diferensiasi itu ya? Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, kalau ini terdengar jelas suara saya? Jelas saya. Oke, baik. Menurut pandangan saya bahwa konsep malu itu sama-sama kita menyebutnya malu bagi orang Jepang dan malu bagi orang Bugis ya, sebagai satu kelompok atau dua kelompok sosial budaya yang berbeda, namun dalam implementasinya ternyata tidak sama. Nah, pertanyaannya apa yang membuat latar belakang itu berbeda? Walaupun mungkin tidak selalu kasusnya berbeda, tetapi pada umumnya memang harakiri yang di Jepang itu biasanya kalau orang malu itu akan kecewa dan ekspresinya tentu kita bicara dulu apa sih sebenarnya yang membuat orang kecewa, mengapa orang bisa kecewa? Perlu. Ekspresikan kecewa. Kecewa adalah ekspresi dari rasa tidak puas atau rasa kecewa yang diakibatkan oleh satu keinginan besar yang tidak terrealisasi sesuai dengan harapan. Itulah definisi kecewa. Jadi kalau mau kecewa, ikuti jalan ini. Nah, kalau orang Jepang menyatakan kekecewaannya dengan mengorbankan dirinya sendiri, ya, demi mempertahankan harga diri, maka dia akan mencoba untuk melenyapkan nyawanya atau menusuk badannya dengan pedang jika ternyata dia menjadi membawa malu bagi dirinya. Dan ini mungkin terkait dengan keyakinan. Sekali lagi bahwa budaya tidak bisa lepas dari latar belakang keyakinan seseorang. Nah, kalau di Bugis, kita lihat dulu, kalau di Bugis, siapa yang menjadi korban ketika kekecewaan itu direalisasikan dalam bentuk pengorbanan, justru yang dikorbankan adalah pihak yang di luar dari dirinya. Ya, di luar dirinya. Iya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah hal ini selalu sama? Selalu di luar dirinya? Tidak juga. Banyak orang yang bunuh diri karena merasa malu. Baik malu karena berutang maupun karena dipermalukan. Ya. Atau karena perbuatan dirinya maupun karena perbuatan orang lain. Begitu juga sebetulnya di Jepang. Yang terjadi hal yang sama sih. Ya. Orang bisa menjadi marah, kecewa. Sesungguhnya antara marah dan kecewa itu ada dua sasarannya. Bisa ke dalam dirinya, bisa ke dalam di luar dirinya. Ya, baik di Jepang maupun di dunia Bugis, katakanlah budaya Bugis. Nah, yang kita tahu, yang kita sering dengar bahwa istilah harakiri di Jepang itu rujukan ekspresinya adalah selalu ke diri yang merasa sendiri atau berbuat malu sendiri. Ya, jarang kita dengar bahwa orang membunuh diri karena dipermalukan atau
perbuatan orang yang membuat dia malu gitu ya. Selalu karena perbuatannya lalu dia malu atau kecewa terhadap dirinya sendiri. Itu ya. Tapi memang boleh jadi saja terjadi sikap yang berbeda karena ini adalah pengaruh budaya kolektif. Sangat mungkin bisa terjadi antara budaya Bugis, kolektivitas Bugis dengan kolektivitas orang Jepang itu tidak sama dalam rasa kecewa, dalam rasa ekspresi malu, sehingga dengan demikian maka yang terjadi lebih banyak di Bugis atau dunia Bugis adalah malu lalu menyerang, kecewa lalu menyerang orang lain atau mempersalahkan orang lain, membuangnya ya, atau istilahnya disingkirkan ya, nah, seperti itu. Nah, lalu kan tidak selalu juga orang tega langsung membunuh orang yang bersangkutan ketika sekurang-kurangnya diselong ya, atau disingkirkan ke tempat lain ya. Dan ini yang juga banyak berhasil ya, mereka yang biasanya disingkirkan itu pergi ke, katakanlah misalnya karena rasa malu karena di kampungnya tidak memiliki kehormatan yang tinggi, lalu nekat untuk merantau. Biasanya perantau-perantau seperti ini berhasil ya, baru pulang. nah, itu salah satu ekspresi budaya yang terkait dengan implementasi budaya malu di Sulawesi Selatan ini. Itulah sebabnya banyak sekali diaspora Bugis itu berada di luar negeri maupun di luar daerah Sulawesi Selatan. Nah, itu motifnya adalah motif malu, ya, malu yang membuat jadi kaya kan, bisa saja gitu ya. Nah, artinya manusia itu ada 3 yang membuat orang ya, paling tidak 3 yang membuat orang termotivasi untuk melakukan suatu tindakan itu bisa karena rasa malu atau rasa kecewa, bisa karena rasa bahagia, bisa rasa cinta. Jadi kalau orang semangat itu bisa semangat karena cinta. Jadi drivennya itu, pendorongnya itu adalah rasa cinta. Ada orang drivennya adalah rasa marah, kecewa. Itu bisa terjadi seperti itu. Ada orang yang terdorong karena rasa bahagia, ya, berbahagia. Nah, oleh karena itu kita lihat ciri-ciri seseorang. Jadi tidak selalu orang mau terdorong, termotivasi untuk berbuat itu kalau dimarahi. Tunggu dulu. Ada orang yang memang nanti dimarahi, didorong dengan kemarahan. Betul. Ada juga orang yang nanti dihibur baru mau. Wah, pokoknya kalau sudah dihibur dia, jangan coba untuk halangi keinginannya untuk berhasil atau untuk sukses. Ini soal, ini bukan soal budaya, tetapi ini soal apa ya? Ini soal kepribadian. Setiap orang bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi 2 hal ini yang sering mendorong orang. Jadi sebagai katakanlah seorang direktur atau seorang manajer harus memperhatikan anak buahnya. Apakah drivennya, pendorongnya ini kalau ditakut-takuti dia bergerak, atau kalau dia motivasi dengan baik dia akan bergerak dengan baik. Ini soal yang terkait dengan boleh jadi sih di satu budaya tertentu, tetapi tidak selalu begitu karena ciri khas seseorang itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Nah itu Pak. Jadi rasa malu membuat orang bisa menyerang orang lain. Rasa malu kecewa terhadap dirinya bisa menyerang dirinya sendiri. Misalnya gantung diri atau memotong urat nadi sendiri. Itu karena rasa kecewa terhadap perbuatannya sendiri ataupun mungkin perbuatan orang lain karena dipermalukan. Atau istilahnya anak muda sekarang malu-maluin kan gitu ya. Jadi kalau jawaban terkait dengan itu ya saya kira memang di Jepang dan ini kedua-duanya membuat rasa malu itu untuk merealisasikan ya pernyataan malu itu karena adanya dorongan kemarahan sebetulnya.
Ya, jadi marah terhadap diri sendiri dan marah terhadap orang lain adalah realisasinya atau pentas pelaksanaannya berbeda, Mhm. dua hal yang berbeda. Kenapa Iya. kenapa terjadi lebih masif di dunia Bugis dibanding dengan wilayah lain? Itu karena orang Bugis punya semangat yang besar, termasuk bersemangat ketika dalam keadaan kecewa sekalipun. Itu ya. Nah, itu Iya. karena itu banyak perantau Bugis itu berhasil berdagang di luar negeri karena di luar negeri ataupun di luar wilayah Bugis, ya, karena faktor itu, ya, Iya, faktor makanya semangat. kebanyakan orang Bugis saya kalau keluar memang karakternya harus ditempa ya ya. Kalau di Ya, kampungnya sendiri mereka mereka tidak produktif, tapi ketika mereka sudah keluar itu sudah jelas pantang pulang sebelum memberikan ah, apa mendapatkan hal yang mereka inginkan. Sekadar info ya, jadi sudah 57 menit, jadi nanti itu akan mati dengan sendirinya. Nanti kita oh, lanjut oke. pada sesi kedua. Karena ada juga pertanyaan dari Abdul Rahman Mahmud ini, anak Ya, muda yang sementara juga lanjut S2 di IAIN Palopo. ya, Pertanyaannya adalah, melihat kondisi kaum muda yang sudah sangat kehilangan jati diri kebudayaannya sendiri, kiranya apa yang melatar belakangi? Jadi dia menanyakan berkaitan dengan latar belakang kondisi anak muda yang bukan tidak terlalu mencintai, maksudnya kurang mencintai lagi terhadap budaya mereka, dan kira-kira apa kiat untuk membangkitkan kembali semangat kaum muda untuk mengembalikan jati diri kebudayaannya gitu. Karena tidak bisa kalau di sini dipungkiri, tapi mestinya dimungkiri juga bahwa kita merupakan daerah dengan beragam model kebudayaan. Mungkin ini pertanyaan yang ya kita lihat dulu lah ya. Apa kira-kira yang melatar belakangi kebudayaan kita itu tidak terlalu dilirik oleh kaum muda. Lebih melihat, bahkan mereka lebih bangga dengan budaya dari luar. Istilahnya proses pemertahanan tadi yang mungkin ditanyakan oleh saudara Abdurrahman Mahmud ini. Begitu ya. oh iya. Baik, sambil menunggu waktu untuk rehat, kita Ya. coba lihat bahwa pertanyaannya apa yang melatar belakangi dan bagaimana cara mempertahankan budaya Mhm. eh, budaya yang ada pada kita itu eh, sesungguhnya seperti saya jelaskan tadi bahwa yang membuat transformasi budaya terjadi adalah soal akses, Mhm. intensitas, eh, Mhm. implementasi budaya itu. Kalau suatu budaya tertentu atau budaya lokal tidak lagi diapresiasi